yang termulia, Engkau yang layak untuk disembah, untuk disembah. Engkau Maha Kudus, Kudus Engkau Allah yang termulia, Engkau yang layak untuk disembah, untuk disembah. Engkau Maha Kudus, Kudus, Kudus. Engkau Allah yang termulia, Engkau yang layak untuk disembah. Engkau Maha Kudus, Kudus. Engkau Allah yang termulia, Engkau yang layak untuk disembah. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan. Bagi Allah, kita angkat tangan kita bersama-sama lamanya. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah, oh bagi Allah malamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Sementara dengan kasih Kristus, dengan hormat saya mengundang Bapak Pendeta Paul Nur Hadi dari Trenggalek untuk memimpin kita dalam doa pembukaan ibadah. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Kita datang berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau yang layak kami sembah, kami muliakan. Sebagai kepala gereja, kepala atas kehidupan kami, nikah, rumah tangga kami percaya Engkau kepala yang ada di tengah-tengah perhimpunan pengajaran firman mempelai pada saat ini juga ada di tengah-tengah kami. Kami naikkan puji syukur kepadamu Bapa, karena Engkau memberikan kesempatan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi kami semua untuk bisa dalam persekutuan pengajaran firman mempelai. Acara ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hamba serahkan dalam kuat kuasa pimpinan Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami, memberkati setiap hati. Kami doakan seluruh acara dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakailah seluruh pelayan-pelayan-Mu semuanya Tuhan, pemain musik yang memimpin pujian, terutama kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Budiono, berikan kemampuan wibawa kuasa-Mu yang dari surga, roh hikmat marifat-Mu Tuhan, menyertai hamba-Mu sampai selesai acara
3 hari berturut-turut ini. Saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan juga lindungi. Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat daripada Tuhan. Gereja-gereja yang lain yang mungkin pada saat yang sama dengan kami mengadakan kebaktian-kebaktian maupun KKR, Engkau juga berkati sebagaimana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan doa kami ini hanya kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih Tuhan. Sesuai dengan tema kita beberapa hari ke depan, One Spirit in One Tabernacle. Tuhan sangat merindukan kesatuan dalam pembentukan tubuh Kristus bagi sidang jemaatnya. Seperti doa Yesus bagi murid-muridnya supaya mereka menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Demikian juga yang dirindukan Kristus atas sidang jemaatnya menjadi satu untuk menyatakan kemuliaannya. Amin saudara. Saya dan saudara kita semua lebih indah kalau kita satu dengan yang lain menyatu. Amin. Kita naikkan sebuah pujian yang merupakan kerinduan kita bersama. Jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Inilah doa kami Tuhan, biarlah kiranya Engkau mendengarkannya. Satukan kami, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Sekali lagi sidang jemaat lebih keras. Biarlah sidang jemaat bernyanyi bersama-sama dengan hamba Tuhan. Ini merupakan doa kita bersama. Haleluya. Takkan rahmat sekali lagi bersama-sama jadikan kami sehati. Dengarlah seruan kami Tuhan, biar kehendak-Mu jadi
Jadikan kami satu, jadikan kami, jadikan kami satu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau malam hari ini acara KKR dapat berlangsung, itu semua hanya karena oleh anugerah Tuhan semata yang melalui hamba-hambanya yang telah menetapkan dan memakai hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan di dalam bekerja dan berupaya sehingga membuat acara ini dapat berlangsung. Dalam hal ini, panitia yang akan memberikan sambutan dari BPKMI, kami berikan kesempatan kepada Bapak Insinyur Hari Gunawan Lianto untuk memberikan kata sambutan. Kami persilakan. Haleluya. Saya detik ini berdiri di sini, saya gemetar. Tapi bukan karena saya gemetar karena takut, tapi saya gemetar melihat kuasa Allah yang begitu luar biasa saat ini. Saya mengagumi, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya melihat saudara sekalian tadi pada saat berdatangan satu persatu kemarin mulai pendaftaran dan sebagainya. Hati saya begitu penuh dengan sukacita. Tuhan masih memberikan kasih-Nya kepada kita. Puji Tuhan. Selamat sore saya sampaikan dari tempat ini. Shalom. Sekali lagi segala puji hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kita persembahkan hanya bagi Allah. Bapa kita di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kita. Amin. Puji Tuhan, Dia sudah mencurahkan kasih, rahmat-Nya, anugerah-Nya yang sangat besar untuk kita semua saat ini. Di dalam acara penyelenggaraan, kebaktian, pendalaman, dan penyegaran iman, kabar mempelai internasional. Yang kali ini mengambil tema One Spirit in One Tabernacle, atau satu roh di dalam satu tabernakel. Puji Tuhan, yang diambil dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Dan saat ini saudara sekalian, kita semua patut bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan umur panjang, kita memberikan kesehatan, kita memberikan kekuatan, bahkan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita bisa bertemu kembali saat ini, dan sesaat lagi segera kita bisa menikmati berkat-berkat rohani yang akan dicurahkan bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Selamat datang, saya ucapkan kepada yang terhormat, di sini hadir Pemimas Kristen Jawa Timur, Bapak Yunus Dolo, SPAK MM. Terima kasih Pak untuk kedatangannya. Yang terhormat Bapak Pendeta Paulus Budiono beserta dengan Ibu sebagai Gembala Sidang dari Gereja Kristus Gembala Ajaib, dan juga sebagai pembicara tunggal di dalam event kita pada saat ini. Kemudian juga saya ucapkan selamat datang kepada Badan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel yang kebetulan sedang mengadakan raker di Surabaya dan sudah menyempatkan diri untuk bersatu seperti lagu tadi dan juga seperti tema kita bersatu bersama-sama pada sore hari ini, hadir di tempat ini. Puji Tuhan. Yang terhormat juga kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para gembala sidang, hamba Tuhan, penginjil, para imam pelayan, pekerjaan Tuhan, serta seluruh undangan dari berbagai denominasi gereja yang sudah hadir memenuhi undangan kami pada sore hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan salam kasih saya kepada seluruh anggota sidang jemaat GKGA, Johor dan Lemah Putro di bawah penggembalaan Bapak Pendeta
Paulus Budiono. Sekali lagi, kami menyampaikan selamat datang di tempat ini, yaitu Galaxy Exhibition Center, Galaxy Mall, Surabaya. Di mana jika Tuhan izinkan, acara ini akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut, yaitu mulai hari ini tanggal 19 sampai dengan nanti tanggal 21 September, hari Kamis 2017, dalam bentuk KKR di pagi hari dan juga KKR di sore hari dan pendalaman Alkitab di pagi hari dengan total sesi sebanyak 7 sesi. Disertai juga dengan pameran alat-alat tabernakel. Jadi mungkin saudara tadi pada saat berdatangan belum sempat melihat sebelah kiri saudara, naik eskalator sebelah kiri saudara, saudara belum lihat, mungkin terlalu penuh sesak, nanti saudara bisa perhatikan bahwa di sebelah kiri ada satu stand pameran alat-alat tabernakel yang bisa saudara nikmati untuk makin memperluas wawasan kita tentang tabernakel. Puji Tuhan, kebaktian persekutuan kita kali ini sesuai dengan data yang telah kami terima dari panitia. Tadi saya sebelum masuk ke ruangan ini, kurang lebih jam 5:30, tercatat berjumlah 815. Tadi yang saya lihat ke panitia 815 hamba-hamba Tuhan, dan masih berdatangan lagi atau masih belum sempat dicatat kedatangan mereka di daftar. Itu sudah 815 dari 51 denominasi gereja. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saya lihat Pak Yunus tersenyum karena puji Tuhan 51 denominasi gereja Pak, beserta dengan 815 hamba Tuhan, 5:30 tadi sudah tercatat, sudah menghadiri acara kita. Belum lagi yang tidak tercatat Pak, ada beberapa juga. Puji Tuhan. Dan juga event kita kali ini juga dihadiri juga dari luar negeri juga. Selamat datang juga kepada Pastor Bishop Kamacho dan juga Ibu. Tuhan memberkati. Dan juga dihadiri oleh anggota sidang jemaat Johor Dharma Putro, tentunya di bawah penggembalaan Bapak dan Ibu Pendeta Paulus Budiono, serta sidang jemaat dari gereja-gereja di seluruh Surabaya dan sekitarnya yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji Tuhan. Memang jujur dan dengan segala kerendahan hati kami saat ini, kami harus mengakui dan bersyukur kepada Tuhan akan campur tangan dan kuasa Tuhan yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Sejak dari awal persiapan kami sampai pada terlaksananya event ini, karena begitu banyaknya hal-hal yang sangat luar biasa terjadi di luar nalar kami, seluruh anggota panitia. Dari penentuan tempat venue KKR ini, kemudian dari logistik, transportasi, akomodasi, konsumsi acara, semua bahkan sampai kepada masalah dana. Tuhan sudah menyediakan, memberikan begitu luar biasa keajaiban. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa panitia BPKMI ini terdiri dari orang-orang yang saya katakan sangat sibuk, yang mereka semua terdiri dari para pengusaha, para profesional, para bisnismen, ada hamba Tuhan, ada pelajar, dan juga ibu-ibu rumah tangga. Semua ikut aktif dan bahu-membahu untuk merancang, memikirkan, mengatur semua bidang dan seksi-seksi yang ada secara detail agar penyelenggaraan event kali ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Semuanya tentunya akan dikembalikan agar nama Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga diagungkan dan dipermuliakan. Puji Tuhan. Dan untuk kebutuhan dana yang cukup besar di dalam penyelenggaraan event kali ini, Tuhan sudah juga menggerakkan dan menjamah hati semua anak-anaknya yang rindu untuk melayani dengan memberikan persembahan terbaik di dalam dana yang setiap hari dikumpulkan kepada panitia dalam bentuk apapun, baik tunai maupun natura. Dan kami perhatikan bahwa persembahan-persembahan tersebut datang dari semua lapisan sidang jemaat, mulai dari anak-anak kecil, anak sekolah minggu, remaja,
dari anak-anak kaum muda, dari keluarga-keluarga, janda-janda, dan juga para lansia. Semua memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan juga saya melihat dari luar negeri pun juga Tuhan memberikan berkat untuk acara kita pada saat ini. Puji Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Tuhan sudah menetapkan para vendor-vendor yang terbaik untuk acara kita pada saat ini. Dari semua instrumen yang ada, Tuhan sudah memberikan yang terbaik yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Puji Tuhan. Saudara sekalian, tentunya himbauan kami semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik dan kita sekalian bisa mengikuti acara dari setiap sesi yang ada dan kita tetap mendukung di dalam doa dan konsentrasi penuh sesi demi sesi, dan tak lupa kita mendoakan pada pembicara tunggal saat ini, yaitu Bapak Pendeta Paulus Budiono, yang tentunya Tuhan pun juga mengajarkan di dalam Efesus pasal 6 ayat 18-19 untuk kita juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang memberitakan Injil agar kita semua menerima berkat luar biasa. Demikian saudara sekalian, saya tidak akan memperpanjang sambutan saya. Saya atas nama seluruh panitia BPKMI mengucapkan selamat mengikuti kebaktian pendalaman dan penyegaran iman kabar mempelai internasional di tempat ini. Dan selamat menikmati berkat-berkat rohani. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih dan lewat kesempatan ini saya dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati mohon kepada saudara saya yang kekasih Pak Yunus. Saya langsung panggil Pak Yunus Pak ya, sebagai pembimas Kristen Jawa Timur untuk maju ke depan, memberikan sepatah dua patah kata. Salam yang kami hormati Bapak Pendeta Paulus Budiono dan Ibu, Bapak Pendeta Timbul Silalahi dan Ibu, Pak Budi Apianto dan Ibu, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang hari ini sangat luar biasa ya. Saya melihat ada cahaya kemuliaannya di wajahnya masing-masing ya. Enggak ada haleluya, enggak apa-apa ini. Ya kan dikatakan ya kalau hamba-hamba Tuhan berkumpul ya dalam wadah kabar mempelai internasional, Tuhan pakai wadah ini ya. Bagaimana wadah ini memberkati, tadi disebut 51 ya denominasi boleh hadir. Tandanya bagaimana wadah kabar mempelai internasional ini memberkati ya kita semua. Nanti pengkhotbah tunggal Bapak Ketua Sinode GPT ya akan memberikan kecerahan, kita pulang dengan satu keyakinan ketika kita pulang pasti akan berdampak gitu ya. Pasti kita akan memberikan perubahan-perubahan yang nyata ya. Ketika bangsa ini mungkin ada degradasi moral dan sebagainya, kita melalui pendalaman nanti, kecerahan ilahi yang kita dapati, memberikan spirit yang baru bagi kita. Agar ketika kita pulang tadi, pasti berdampak dan kuasa ilahi itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Bapak-bapak sekalian dikasih Tuhan, ini menjadi doa daripada Tuhan Yesus, pergumulan menjadi bagaimana menjadi satu ya. Oleh karena itu wadah inilah yang bisa menghimpun dari 51 denominasi yang tadi disebutkan tidak gampang. Ya. Oleh karena itu kami memberikan apresiasi dengan tulus ya bahwa wadah ini boleh memberkati siapapun yang hadir. Bahkan mungkin bukan saja dari Filipina ya, mungkin dari Timor Leste dan sekitar Australia dan seterusnya. Kami yakin dan percaya, saya pribadi ya yakin dan percaya visi ilahi yang Tuhan taruh ya bagi pendiri dan estafet itu tetap dipegang agar bagaimana kabar mempelai internasional wadah ini hamba-hamba Tuhan menjadi berkat bukan
bagi bangsa ini. Dihadirkanlah kita ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa Surabaya seringkali ya tiap tahun hadir untuk menjadi panitia di sini ya. Ya Bapak Ketua Panitia ya, sungguh luar biasa dalam tadi pergumulannya. Oleh karena tadi memang Tuhan izinkan itu terjadi ya. Ini mungkin bahasanya bahasa para gembala sidang ya, yang sudah punya imannya ya, dari senyumnya dan sebagainya. Tetap kita yakin dan percaya ya, bahwa Surabaya Tuhan pilih bukan tanpa makna. Kota pahlawan, heroes, kota ini ya, dipilih oleh Tuhan bukan tanpa makna. Bahwa visi ilahi, cipratan rohani ditanamkan di sini supaya melalui Surabaya, para hamba Tuhan yang datang ini memberkati dipakai oleh nanti di bangsa-bangsa lain. Enggak ada amin, enggak apa-apa, saya aminkan itu ya. Yang pulang akan diberkati oleh Tuhan. Melalui pendalaman nanti, kecerahan, berkat-berkat yang memang kita nantikan. Ketika ada oasis, ketika orang berbondong-bondong bukan saja di bangsa ini. Ketika dunia begitu mengimpikan menghadirkan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai kepala. Kita akan mengenal dia, kita akan mendalami, nanti kita akan begitu luar biasa. Dan kita yakin yang paling pertama bahwa kebenaran yang benar-benar yang kita akan dalami. Ketika banyak pengajaran-pengajaran yang tidak benar, kita disajikan tadi, Tuhan berbicara, menginspirasi ya, Bapak Gembala, Bapak Budiono ya, yang dipakai dengan luar biasa ya. Karena memang mencari itu tidak gampang ya. Ketika paham-paham lain yang kami dapat, saya sudah masuk di Jawa Timur bahkan di pusat juga, tetapi saya bersyukur ya, pendalaman, pemahaman itu, kebenaran itu perlu. Oleh karena itu biar itu juga menginspirasi kita, memberikan makanan bagi konsumen dengan baik, bagi yang kita gembalakan, bagi masyarakat yang haus. Dan yang paling penting melalui nanti wadah ini kita banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan ya. Ya, atas nama pemerintah dalam hal ini Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Provinsi Jawa Timur, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan salam dalam kasih Tuhan karena tadi ya melalui wadah ini kembali lagi kita bersama-sama diberkati oleh Tuhan dan kita pulang juga akan menjadi duta-duta Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian. Saya mohon dengan hormat kesediaan dari Pak Pembimas, Pak Yunus untuk bersama-sama dengan saya menekan tombol yang sudah disediakan sebagai tanda dimulainya dan dibukanya acara pada hari ini. Mari Pak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tapi kalau kita banyak mungkin gereja baru karena ada iri, ada ambisi, ya nggak bagus. Nggak bagus. Nah, perpecahan ini memang sudah menjadi dilematis ini. Dari sejak zaman para rasul sudah pecah. Nah, bagaimana sekarang? Ya kita minta, kita berdoa, kita berupaya. Asal jangan kita ingin memecah. Kita berdoa supaya tetap kesatuan ada. Jadi dengan hal-hal yang bertalian dengan blok-blokan itu tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3. Dan firman Allah cukup mengatakan, dan saya hanya mengatakan mengutip dari Alkitab itu yang mengatakan seperti ini. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Cukup itu sampai situ saja. Fenomena yang nyata bahwa gereja ada perpecahan di kalangan gereja. Kita harus mengakui dengan jujur masih ada. Tetapi seharusnya tidak ada. Kita harus ingat doa Tuhan Yesus bahwa kita doanya adalah supaya murid-muridnya, supaya gerejanya menjadi satu seperti Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu. Katakan itu menyedihkan saya rasa sebagai kepala gereja, kalau tubuhnya itu kan terpecah-pecah itu hal yang tidak baik gitu. Saya yakin kalau kita ini tetap rendah hati, tidak ada perpecahan, saling bisa